Perkenalkan, saya Hendiko dari kelompok 2 pemodelan sistem medis. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistemik arterial. Kelompok 2 itu terdiri dari Felicia, saya Hendiko, dan Muhammad Maulana Gifari. Ini merupakan overview dari apa yang akan kita bahas. Ada pendahuluan, pulsatile blood flow, persamaan matematika, model sistem analisa, dan kesimpulan. Untuk pendahuluannya, kita semua pasti udah tahu bahwa fungsi jantung itu untuk memompa darah. Dan pada sistem peredaran darah itu ada dua aliran darah, yaitu sistemik atau peredaran darah besar. Itu adalah peredaran darah di mana darah akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan peredaran darah kecil atau pulmonari di mana darah akan diedarkan ke paru-paru. Nah, pada sistemik arterial, seperti namanya sudah tertera, kita akan fokus ke sistemiknya. Oleh karena itu, kita akan melihat hanya ke pembuluh darah aorta dan sistemik arteri, di mana sistemik arteri itu salah satu pecahan dari aorta yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dan ini adalah pulsatile blood flow. Yang dimaksud dari pulsatile blood flow itu berarti aliran darah yang ada itu bentuknya akan seperti pulsa, dan gambar di kiri ini adalah dasar yang akan menjadi dasar dari persamaan matematika dan model yang akan dibikin nanti, di mana ada subscript 1 itu buat input atau semua yang berhubungan dengan aorta, sedangkan subscript 2 itu outputnya atau si sistemik. Dan Q itu adalah aliran darah, P tekanan, dan PX itu P eksternal atau tekanan eksternal di luar dari pembuluh darahnya, yang sama dengan tekanan atmosfer yaitu 0, dan volume merupakan volume dari pembuluh darah itu sendiri. Dan pembuluh darah memiliki dua karakteristik penting yang akan memiliki role yang cukup signifikan, yaitu resistance dan compliance. Resistance itu adalah resistansi, di mana jika resistansinya turun, maka aliran darah atau Q-nya akan naik, dan begitu sebaliknya. Sedangkan compliance adalah respon pembuluh darah terhadap tekanan. Compliance ini yang membuat volume dari darah bisa meningkat apabila tekanannya meningkat juga. Baiklah, kita akan melanjutkan presentasi tentang modul 3, yaitu bagian persamaan matematika dan sistem model. Dynamic of pulsatile blood flow atau aliran darah yang berdenyut secara dinamik. Pembuluh darah terdiri dari dua kategori, yang pertama adalah resistansi dan yang kedua adalah compliance atau kelenturan. Kemudian volume darah dipengaruhi oleh blood flow, Q, dan tekanan. Begitu juga sebaliknya saling mempengaruhi. Kemudian terdapat gambar di sini, Q1 masuk blood flow dinamakan input flow, kemudian Q2 output flow. Sedangkan P1 merupakan input tekanan dan P2 output tekanan. Sedangkan PXT adalah tekanan atmosfer yang biasanya 0. Kemudian lanjut ke steady state assumption. Pembuluh darah kecil seperti kapiler yang mikrosirkulasi mempunyai resistansi yang besar, sedangkan kelenturannya kecil. Sedangkan pembuluh darah besar seperti aorta memiliki compliance yang besar, sedangkan resistansinya kecil. Kemudian tekanan darah sama di semua titik, sehingga volume berbanding lurus dengan tekanannya. Kemudian blood flow masuk, key input sama dengan key output. Kemudian kita dapat mendefinisikan nilai Q berdasarkan aturan Ohm, di mana Q bisa diibaratkan I dan P merupakan V dan R merupakan resisten. Jadi Q per P1 min P2 per R. Kemudian kita dapatkan sebuah persamaan. V sendiri adalah compliance kali tekanan ditambah dead volume. Kemudian semakin besar C, maka semakin besar V berubah. Sedangkan perubahan P ini kecil. Kemudian kita lanjut ke dynamic assumption di arteries. Jadi jantung memompa darah ke seluruh tubuh itu secara dinamis atau tidak tetap. Hal ini dikarenakan jantung bekerja secara dua sistem. Yang pertama adalah sistolik dan diastolik. Sistolik adalah ketika dia bekerja,
dan diastolik adalah ketika dia beristirahat. Kemudian yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor waktu. Jadi faktor waktu ini mempengaruhi volume dan tekanan darah. Jadi dari persamaan sebelumnya kita menambahkan fungsi waktu di volume dan di tekanan. Kita lanjut ke bagian compliant vessel di arteries. Terlihat gambar bahwa compliant sangat mempengaruhi besar kecilnya sebuah volume. Kemudian dapatkan persamaan bahwa turunan V per T sama dengan Q1 min Q2. Kemudian berdasarkan persamaan sebelumnya, Vt sama dengan Vd plus Cp waktu, didapatkan persamaan turunan V per turunan T sama dengan C turunan P per turunan waktu. Kita dapat mengabaikan Vd karena dead volume biasa bernilai 0. Kemudian karena nilai Q1 min Q2 sama dengan dV per dt, kita dapat mengasumsikan CdP per dt sama dengan Q1 min Q2. Berikut Q1 merupakan darah yang masuk dari aorta, Q input, sedangkan Q output adalah aliran darah yang keluar ke sirkulasi yang lebih kecil seperti kapiler. Kemudian berdasarkan persamaan sebelumnya, CdP per dt sama dengan Q1 min Q2. CdP per dt merupakan kejadian yang berlangsung pada sistem arteri, sehingga dapat disimpulkan compliance terjadi di SA, sistem arteri, dan tekanan juga berada di sistem arteri. Kemudian Q1 merupakan Q yang masuk dari aorta sehingga bernilai QAO, sedangkan Q output merupakan QS, Q sistemik. Dan berdasarkan persamaan sebelumnya juga, Q sama dengan P1 min P2 per R, maka kita dapat menyimpulkan QS ini sendiri adalah P sistem arteri min PSF per RS. Sehingga QS dapat disimpulkan PSA per RS, karena PSV, tekanan pada vena, cenderung 0. Kemudian kita lanjut ke simulink modelnya. Berdasarkan persamaan sebelumnya, CSA dPSA per dt sama dengan QAO min QS, sedangkan QS sendiri adalah PSA per RS. Sehingga QS ini kita dapat ganti nilainya menjadi PSA per RS, sehingga nilainya CSA dPSA per dt sama dengan QAO min PSA per RS. Kemudian kita pindah, sehingga persamaan finalnya adalah dPSA per dt sama dengan 1 per CSA QAO min PSA per RS. Karena ini dalam bentuk turunan, maka dalam model simulink kita membutuhkan sebuah blok yang bisa dapat integral, maka kita menggunakan sebuah integrator. Kemudian model dimulai ketika PSA di sistem arteri 0 hingga dia steady state atau sudah cukup. Dan QAO waveform adalah aliran darah yang berdenyut dari jantung. Kemudian dari persamaan final ini kita membuat sebuah modelnya. Kita tahu bahwa ketika QAO ini akan dikurang oleh P di pertigaan setelah 1 per S per RS dikali 1 per CSA. Kemudian QAO waveform ini menggunakan repeating sequence block pada simulink. Nah, pengaturan QAO itu termasuk Tmax, Tmax, Ts, T, dan T. Seperti yang kita tahu, terdapat di dalam grafik Tmax, Ts, T, T, Qmax, QAO. Kemudian untuk time values, kita 0 karena awal 0, kemudian Tmax, kemudian Ts, dan kemudian T. Sedangkan untuk output value-nya, pertama kita 0, kemudian dia bakal naik ke Qmax, dan terus bakal turun ke Ts, yaitu 0, dan kemudian 0. Sehingga kita dapat mengisi time values dan output values seperti ini. Ya, saya Felicia. Sekarang akan membahas mengenai analisis dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, jadi pada kondisi awal itu kita memasukkan angka pada compliance atau CSA-nya itu 0,00175, sedangkan resistansinya 17,86, sehingga didapatkan tekanan pada sistol 105, sedangkan pada diastol 80.
sehingga QAO-nya 23. Ya, bisa dilihat di daerah sini bahwa yang puncak ini merupakan sistol, sedangkan yang lembah ini merupakan diastolnya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menaikkan nilai R jadi lebih tinggi dan C-nya dalam kondisi tetap. Jika dilihat dari hasil percobaan kami, bisa dilihat bahwa ketika nilai R-nya lebih tinggi, maka tekanannya juga akan lebih tinggi. Nah, pada kali ini kita mengubah R-nya menjadi lebih rendah dan C-nya dalam kondisi tetap. Jika kita melihat 3 gambar ini, kita bisa melihat bahwa ketika RS-nya atau resistansinya diturunkan atau lebih kecil, maka tekanannya juga akan semakin turun. Dari percobaan-percobaan tadi, kita bisa menganalisis dari perubahan R, baik R-nya itu lebih tinggikan atau dinaikkan, atau dikecilkan nilainya, sedangkan C-nya tetap. Nah, pada analisis kali ini kita menggunakan rumus QS sama dengan PSA per RS, di mana RS itu merupakan variabel resistansi pembuluh darah sistemik, sedangkan PSA itu adalah tekanannya. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat bahwa QS atau Q ini berbanding lurus dengan tekanan atau PSA, tetapi berbanding terbalik dengan RS atau resistansinya. Sehingga ketika nilai Q-nya bernilai sama dan RS-nya dinaikkan, maka otomatis nilai PSA-nya juga akan meningkat atau akan lebih tinggi. Sedangkan jika nilai RS-nya kita turunkan atau lebih kecil, maka nilai PSA-nya pun akan lebih kecil nilainya. Nah, kenaikan dari resistansi pembuluh darah ini ditentukan oleh radius pembuluh darah dan viskositas dari darahnya. Itu kita bisa lihat bahwa nilai RS itu tidak berpengaruh pada selisih dari sistol dan diastolnya. Nah, hal ini tuh terjadi karena elastisitasnya itu tidak berubah atau bernilai tetap, maka kemampuan dia untuk mengembang dan mengecil dari pembuluh darahnya pun tidak berubah. Maka selisih dari sistol dan diastolnya akan bernilai tepat. Pada percobaan kali ini, kita mengubah nilai C-nya yang jadi lebih tinggi dan R-nya dalam kondisi tetap. Jika kita melihat ketiga gambar ini, maka kita bisa lihat ketika C-nya ditinggikan, maka perubahan antara sistol dan diastolnya jaraknya akan menjadi semakin kecil. Nah, sebaliknya ketika kita mengubah nilai C-nya menjadi rendah dan R-nya dalam kondisi tetap, kita bisa melihat bahwa jarak antara selisih sistol dan diastolnya akan semakin besar. Dari percobaan yang sudah kita lakukan ketika nilai CSA-nya atau compliance yang kita ubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, sedangkan R-nya tetap, kita bisa melakukan analisis terhadap percobaan yang tadi sebelumnya. Nah, pada percobaan kali ini atau analisis kali ini kita menggunakan rumus yaitu V sama dengan CSA dikali PSA ditambah VD, di mana CSA itu merupakan compliance untuk menentukan kelunturan, dan PSA itu tadi untuk adalah variabel tekanan. Nah, jika tadi kita sudah melihat perbandingan nilai-nilai dari CSA dan tekanannya, atau kita bisa lihat dari rumus ini, maka didapatkan jika CSA bernilai lebih tinggi, maka nilai PSA-nya atau perbedaan antara sistol dan diastol dalam kondisi steady state-nya itu akan semakin mengecil. Nah, sebaliknya jika nilai CSA-nya lebih kecil, maka nilai PSA atau perbedaan antara sistol dan diastolnya akan semakin besar. Jadi, ini tuh antara CSA dan PSA atau CSA dengan perbedaan atau selisih antara sistol dan diastol itu berbanding terbalik. Nah, jika elastisitas pembuluh darah meningkat, maka perbedaan volume tersebut ketika membesar dan mengecil juga meningkat. Jadi, antara elastisitas dan volume itu berbanding lurus. Nah, jika tadi perubahan R itu tidak mengendalikan atau tidak mempengaruhi perbedaan antara sistol dan diastolnya, pada kali ini jika C-nya diubah, maka C ini akan berpengaruh kepada selisih dari perbedaan sistol dan diastolnya. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan dari percobaan yang tadi sudah kita lakukan, yaitu di mana R-nya yang diubah C-nya tetap dan C-nya diubah R-nya tetap, bahwa nilai tekanan darah manusia itu memiliki dua variabel yang mempengaruhi, di mana yang pertama vessel compliance atau kelunturannya dan resistansi atau hambatannya. Nah, yang variabel compliance merupakan variabel kelenturan pembuluh darah,
dan ini bisa mempengaruhi SA atau jarak perubahan antara tekanan sistol dan tekanan diastolnya. Sedangkan variabel resistansi atau resistance merupakan variabel resistansi pembuluh darah sistemik. Ketika RS-nya dinaikkan, maka nilai PSA-nya atau tekanannya juga akan naik. Tetapi ini tidak menyebabkan perbedaan antara sistol dan diastolnya. Jadi tidak mempengaruhi antara selisih sistol dan diastolnya. Nah, kenaikan tekanan darah itu umumnya terjadi karena adanya penyumbatan darah yang mengakibatkan kenaikan nilai vessel resistance-nya, dan bisa juga karena adanya perubahan compliance yang karena faktor usia. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai systemic arterial compliance dan resistance arterial. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang kelompok kami pakai.